Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي والسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa membuka kembali mata kita. Pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk melaksanakan kembali ibadah kita. Pagi hari ini kita masih diberikan hidayah untuk bisa menjalankan ketakwaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi hidup kita saat kita memulai hari ini dengan ketaatan di jalannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari demi hari yang kita lalui akan semakin menambah bekal kita yang akan kita bawa ke hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada segenap sahabat Nabi yang mulia, kepada segenap keluarga Nabi yang terjaga, dan juga kepada setiap kaum muslimin yang mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir masa.
Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita sering mendengar berita yang menunjukkan ada sebuah PR besar yang ada di tengah kita. Berita tentang kenakalan remaja. Ada remaja yang konon anaknya pejabat, yang menganiaya kawannya, menganiaya orang lain. Ada remaja lagi yang lain yang terlibat narkoba. Ada remaja yang lain yang terlibat pergaulan bebas. Ada remaja yang lain yang terlibat kelitih. Ada remaja yang lain yang terlibat kenakalan ini dan kenakalan itu. Dan ketika seorang anak melakukan kenakalan, biasanya yang kena getahnya bukan saja anak itu saja, tetapi yang kena getahnya juga bapaknya. Ada yang karena anaknya melakukan kenakalan, maka kenakalan bapaknya juga jadi ketahuan. Ada yang anaknya melakukan kenakalan sampai bapaknya dicopot dari jabatan yang dipegangnya. Ini menunjukkan bahwa kenakalan seorang anak menyebabkan orang tua mendapatkan getahnya. Kalau orang Jawa bilang anak keprada, anak pola, popo keprada. Ketika anak pola, anak bertingkah laku, apapun tingkah lakunya itu, maka bobo, ayahnya, orang tuanya akan keprada, akan kena getahnya. Sebuah peribahasa yang ada di tengah masyarakat kita yang sedikit banyak menunjukkan atas nilai-nilai universal yang ada di dalam kehidupan masyarakat kita, bahwa seolah-olah dari peribahasa itu kita belajar bahwa kita sebagai orang tua haruslah menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Kita sebagai orang tua harusnya menjadi orang tua yang pandai bercermin. Maka ketika kita melihat adanya fenomena anak pola, ada seorang anak yang melakukan kelitih, ada seorang anak yang menganiaya temannya, ada seorang anak yang melakukan kriminal, maka ayahnya akan kena getahnya. Maka dari beberapa fenomena yang ada belakangan ini yang sedang ramai, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari fenomena tersebut? Pelajaran pertama adalah bahwa senakal-nakalnya anak, percayalah bahwa anak itu cermin dari orang tuanya. Jadi seorang ayah, seorang ibu tidak boleh serta-merta menyalahkan anaknya. Karena kenakalan anak itu anak juga belajar dari kedua orang tuanya. Kita mungkin pernah belajar pelajaran bahasa Indonesia yang mengatakan jatuhnya buah tidak akan pernah jauh dari pohonnya. Artinya buah mangga akan jatuh tidak jauh dari pohonnya, pohon mangga. Buah duren nggak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya, pohon duren. Buah kelengkeng tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya, pohon kelengkeng. Dan buah rambutan tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya, itu pohon rambutan. Nah, anak nakal dalam tanda kutip tidak akan pernah jatuh jauh dari kondisi bapaknya. Itu yang juga nakal. Atau kemudian dalam peribahasa yang lain kita pernah belajar, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya ketika seorang ayah, ketika orang tua melakukan satu pola, melakukan kesalahan,
maka seorang anak akan melakukan kesalahan yang serupa, bahkan dengan kondisi sampai 3 kali lebih parah daripada yang dilakukan oleh ayahnya, dilakukan oleh gurunya. Maka poin yang pertama, untuk mensikapi kejadian yang mungkin lagi rame yang pernah kita dengar, maka yang pertama adalah kita tidak bisa serta-merta menyalahkan anaknya. Anak itu adalah cermin dari kedua orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh orang tua terkopi dalam diri anaknya. Apa yang dilakukan oleh orang tua dilihat dan ditiru oleh anaknya. Maka kita punya PR sebagai orang tua untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Jangan sampai kita menjadi teladan yang buruk bagi anak kita. Dan seorang tua juga harus berintrospeksi. Jangan-jangan kesalahan yang dilakukan oleh anaknya merupakan akibat dari kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Kita berkaca diri, kita memperbanyak untuk memperbaiki diri. Kita berkaca diri, setelah berkaca diri kita memperbaiki diri kita. Dulu para ulama ketika mendapatkan anaknya melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan, mereka langsung merenung, mereka langsung berkaca diri, dan mereka langsung berintrospeksi. Bahkan disebutkan oleh para ulama, inni asaitullah, sungguh suatu hari aku bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, para ulama terdahulu menyadari bahwa ketika mereka bermaksiat, mereka sadar akan kemaksiatan mereka. Berbeda dengan kita itu bermaksiat tiap hari nggak sadar-sadar, ditumpuk terus kemaksiatan itu, sehingga begitu kita mendapatkan suatu kejutan dalam hidup kita, kita baru tersadar bahwa ini karena maksiat kita. Para ulama dulu mengatakan, inni asaitullah, saya bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ra'aitu dhalika fi khuluqi ahli wa zaujati wa dabati, dan aku melihat dampak buruk dari kemaksiatan itu nampak pada perubahan akhlak istriku, perubahan akhlak anak-anakku, dan perubahan akhlak hewan tungganganku. Jadi subhanallah, ketika kita melihat ada ketidakberesan pada diri anak kita, yang pertama harus kita lakukan adalah kita berkaca diri. Ya Allah, saya punya dosa apa ini ya Allah? Ya Allah, saya ini punya kesalahan apa ya Allah? Ya Allah, saya ini punya melakukan pelanggaran apa ya Allah terhadap hak-hak Engkau ya Allah? Ini harus dilakukan oleh orang tua. Jadi banyak sekali kasus yang kami dapatkan, Ustadz mau konsultasi, anak saya gini, anak saya gitu. Maka biasanya pertama kali yang akan kita eksplorasi adalah orang tuanya dulu. Sudahkah orang tua itu memberikan hak-hak anaknya dengan sempurna? Sudahkah orang tua itu mengajarkan kepada anaknya tentang perkara agamanya? Sudahkah orang tua itu membimbing dan mengarahkan anaknya? Itu yang harus dipertanyakan. Jadi ketika kita melihat ada fenomena tersebut, fenomena kelitih di Yogyakarta, fenomena penganiayaan, bagaimana penganiayaan anak pejabat di Jakarta dan sebagainya, maka yang pertama kali kita harus ambil pelajarannya adalah bahwa anak kita adalah cerminan bagi diri kita. Anak kita menggambarkan kondisi diri kita. Apa yang kita lakukan itu terkopi dan terpaste dengan sempurna pada diri anak kita. Jadi belajarlah kita sebagai orang tua menjadi teladan yang baik bagi diri anak kita. Belajarlah kita sebagai orang tua untuk menjadi orang yang paling bisa bermuhasabah
dan berintrospeksi diri. Jadilah kita sebagai orang tua yang peka dengan kondisi diri kita, sehingga kita berjuang untuk memperbaiki diri kita. Nah, ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang harus kita ambil pelajaran dari kejadian yang kita lihat hari-hari ini adalah kita harus menyadari bahwa anak kita adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran orang tua itu sangat menentukan anak kita mau jadi anak kayak apa. Anak kita mau jadi seperti apa? Anak kita ke depannya mau melakukan hal-hal apa? Jadi kita sebagai orang tua itu punya peran. Baik dan buruknya kelakuan anak kita ditentukan oleh kita sebagai orang tua. Pantas atau tidaknya kelakuan anak kita ditentukan oleh kita sebagai orang tua. Utuh atau tidaknya kepribadian anak kita ditentukan oleh kita sebagai orang tua. Dan kita sebagai orang yang diberikan amanah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Anak kita dilahirkan di atas fitrah. Anak kita dilahirkan di atas fitrah dasar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah menjelaskan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Fitrah untuk bertauhid kepada Allah, fitrah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, fitrah untuk jadi orang baik, fitrah untuk jadi orang jujur, fitrah untuk jadi orang yang bertanggung jawab, fitrah untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Itu fitrah yang Allah berikan kepada anak kita. Tetapi ketika Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, maka kemudian Rasulullah melanjutkan fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ayahnya lah, bapak ibunya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi, bapaknya lah yang menjadikan dia seorang Nasrani, bapaknya lah yang menjadikan dia seorang Majusi. Artinya anak itu adalah amanah. Anak itu kalau psikologi barat mengatakan anak itu ibarat papan tulis putih, gak ada coret-coretannya, maka itu gak ada benernya. Anak kita sudah diberikan suatu bekal dasar di dalam Islam. Bekal untuk jujur, bekal untuk bertauhid, bekal untuk bertakwa, bekal untuk melakukan ketaatan, bekal untuk cinta, kebaikan. Jadi bukan sebagaimana papan tulis yang putih kata orang barat itu. Tapi di dalam Islam anak itu udah punya bekal. Tapi kitalah sebagai orang tua yang membelokkan bekal itu, yang menjadikan anak kita keluar dari bekal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, anak kita ini ditentukan oleh orang tuanya, atau dengan bahasanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, anak itu diibaratkan mata panah. Ayahnya itu ibaratnya busurnya. Maka orang tua hanya merentangkan busur dan mengarahkan pada arah yang diinginkan. Kemudian ketika anak panah itu lepas dari busurnya, disitulah takdir sedang berproses. Artinya bahwa anak kita ditentukan oleh diri kita. Mau diarahkan, mau dididik, mau dibina, mau dibimbing kayak apa, itu yang menentukan adalah kita sebagai orang tuanya. Anak panah itu ngikutin busur itu diarahkan kemana. Anak kita itu cuma ngikutin kita. Maka dari itulah
Yang sangat disayangkan adalah banyak orang tua zaman sekarang yang terkesan menitipkan mimpi pada diri anaknya. Maksudnya bagaimana? Menitipkan mimpi itu gambarannya begini. Orang tua dulu gagal kuliah di kedokteran. Terus, nak, kamu pokoknya besok jadi dokter ya. Kenapa? Karena kalau kita kulik secara jujur, ternyata itu mimpi orang tuanya yang belum terwujud dan dititipkan pada diri anaknya. Kita nggak peka bagaimana terkait dengan potensi yang ada pada diri anak kita. Apakah anak kita punya potensi jadi dokter atau enggak, punya potensi jadi pilot atau tidak, punya potensi jadi polisi atau tidak misalnya. Tapi orang tua menitipkan mimpinya pada diri anaknya. Nah, kembali ke masalah kita tadi bahwa anak itu tergantung orang tuanya. Diarahkan kemana, dididik bagaimana, dibimbing seperti apa, itu tergantung orang tuanya. Maka dari itu kita sebagai orang tua harus punya arah tujuan dalam kehidupan rumah tangga kita. Keluarga kita mau dibawa kemana? Anak kita mau dididik kayak apa? Maka dari itu zaman sekarang adalah zaman banyaknya muncul anak-anak yang alay. Kenapa muncul banyak alay? Karena bapaknya lalai, ibunya lebay. Muncullah anak-anak alay. Zaman sekarang banyak anak-anak yang brutal. Brutal karena kurang bekal. Yang mendapatkan bimbingan hanya dari sosial medianya saja. Gak pernah mendapatkan sentuhan dari orang tuanya. Hanya dapat bimbingan dari sosial media. Hilang keteladanan dalam kehidupannya. Yang jadi teladan adalah artis Korea atau artis India. Yang menjadi teladan adalah para pemain bola dari Eropa, yang pada hakikatnya mereka tidak layak dan tidak pantas dijadikan sebagai teladan. Nah, mereka kehilangan sosok yang bisa digugu. Mereka kehilangan sosok yang bisa ditiru. Karena sosok yang bisa digugu itu, yang bisa dipercaya itu, dan sosok yang bisa ditiru, yang bisa dicontoh itu sudah hilang dari dirinya. Dan mereka dapatkan dari sosok artis Korea, artis India, dan para pemain bola. Nah, ini poin yang kedua. Orang tua itu ketika diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia diberikan amanah. Amanah untuk mendidiknya, amanah untuk mengarahkannya, amanah untuk membimbingnya dengan bimbingan yang sempurna. Kemudian poin yang ketiga yang harus kita pahami bersama adalah bahwa kalau kita menyadari anak itu adalah amanah, maka poin yang ketiga yang harus kita pahami bersama bahwa orang tua bertanggung jawab dengan sempurna atas segala apa yang ada pada diri anak-anaknya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah para penanggung jawab, pemelihara. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap dari penanggung jawab dan pemelihara akan ditanya akan apa yang dipeliharanya. Sebagai contoh, warrajulu ra'in fi ahlihi. Seorang pria itu bertanggung jawab atas keluarganya, atas anak dan istrinya. Kita hari ini kehilangan sosok-sosok pria yang bertanggung jawab. Seolah-olah kewajiban pria hanya dipahami untuk mencari nafkah saja. Tidak ada kewajiban mendidik anak, tidak ada kewajiban mengasuh anak. Mereka mengatakan, katanya Pak Ustadz, itu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama bagi anaknya.
Dengan itu dia atau banyak di antara kita yang melalaikan pendidikan anak-anak kita. Kita lupa bahwa ibu adalah madrasah, tetapi kita kaum pria adalah kepala sekolahnya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Kemudian seorang wanita adalah pemelihara dan penanggung jawab di rumah suaminya. Jadi bertanggung jawab mengurus anaknya, bertanggung jawab mengurus rumahnya, bertanggung jawab segalanya. Maka dari itulah, disinilah kemudian rumah tangga kita kaum muslimin butuh sosok pria yang bertanggung jawab dan butuh sosok wanita yang tahu peran dan tugasnya. Sayangnya wanita zaman sekarang, kita dapatkan fenomena zaman sekarang, wanita itu zaman sekarang terlalu banyak acaranya. Kebanyakan acara. Padahal wanita kalau pengen masuk surga, intinya nggak usah kebanyakan acara. Cuman acaranya 4 aja, dia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Kita hidup di dunia nggak lama, cuman sementara. Kita hidup di dunia itu maksimal paling 60-70 tahun. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa qalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit di antara mereka yang lebih daripada itu. Kita di dunia mau ngapain sih kira-kira? Jadi bagi perempuan, bagi ibu-ibu, gak usah kebanyakan acara. Intinya 4 acara ini kalau bisa kita istiqomahkan, kita pasti masuk surga. Rasulullah pernah menyebutkan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa hafidat farjaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita melaksanakan sholat yang 5, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, 4 acara ini dibenerin, 4 acara ini disungguhin, 4 acara ini betul-betul diperbaiki, maka dikatakan kepada kalian wahai kaum wanita, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka masuklah ke dalam surga dari pintu surga manapun yang kau mau. Gampang nggak Bu kira-kira ibu-ibu masuk surga? Gampang ya, 4 acara ini aja. Kira-kira dari 4 ini yang paling angel yang mana Bu? Yang keempat ya, wa ta'at ba'laha, mentaati suaminya. Apalagi kalau ibu-ibu ini merasa darahnya lebih biru daripada darah suaminya, merasa bisa golek duit sendiri, merasa pendapatannya lebih gede dari pendapatan suaminya, merasa bahwa dia berasal dari keluarga yang lebih kaya daripada keluarga suaminya. Biasanya sudah berpolah, susah disuruh nurut sama suaminya. Nasallallahu salama. Tapi insya Allah ini yang di luar. Kalau di sini insya Allah enggak beda atau enggak sama. Insya Allah enggak sama ya. Enggak sama, ini yang di luar sana, yang di luar, yang di negeri Wakanda sana itu, yang enggak jelas. Nah, maka dari itulah orang tua itu bertanggung jawab atas diri anaknya. Seorang ayah bertanggung jawab, seorang ibu juga bertanggung jawab. Banyaknya fenomena anak alay karena orang tua ayahnya lalai dan ibunya lebay. Kebanyakan acara arisan di sini, arisan di sana, reuni di sini, reuni di sana, ngobrol di sini, ngobrol di sana. Kemudian dia mau masak di sini, dia mau masak di sana, dan sebagainya. Semua diikutin. Maka dari itu yang paling banyak grup WA biasanya ibu-ibu. Kenapa? Itulah gambaran banyak acara. Grup WA ini, grup WA itu, dan sebagainya. Nggak penting banget sih gitu, diikutin semuanya. Nah,
kembali kepada masalah tadi bahwa orang tua itu bertanggung jawab, sekali lagi punya tanggung jawab, dan di antara tanggung jawab yang berat adalah tanggung jawab pendidikan. Ya, kita sebagai orang tua bukan hanya punya tanggung jawab memberikan nafkah, tetapi tanggung jawab yang paling penting adalah tanggung jawab pendidikan. Apalagi anak kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya kewajiban untuk mengarahkan anak kita agar tumbuh dan berkembang menjadi seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Ya, tugas kita adalah beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjadi seorang hamba yang sebenarnya. Termasuk kita mendidik anak kita menjadi seorang hamba yang sebenarnya. Gimana agar anak kita itu rajin sholat? Gimana anak kita itu agar cinta Quran? Gimana agar anak kita itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada agamanya, cinta melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, membenci keburukan yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang harus kita tanamkan pada diri anak kita. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran bagaimana kondisi orang-orang saleh dan kondisi para nabi dan rasul. Mereka adalah orang yang paling perhatian untuk bisa memberikan pendidikan kepada anaknya, menanamkan nilai-nilai moral pada diri anaknya. Sebagai contoh di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisahnya Nabi Yakub sebelum beliau wafat. Kalau mau wafat, detik-detik kita sakaratul maut, mungkin kita itu pesan terakhir kita adalah kita sibuk ngurusin harta. Nah, kelihatannya bapakmu udah gak lama lagi nih hidup di dunia. Nanti sawah yang di sono itu buat kakak kamu. Nanti kos-kosan yang di Pogung buat adik kamu. Nanti kios yang di Beringharjo buat adikmu yang nomor 2. Nanti kolam yang di Potorono itu buat adikmu yang nomor 3. Nanti mall yang di Hartono baru buat kamu. Ya biasanya kan gitu, bagi-bagi warisan, bagi-bagi harta ketika mau meninggal dunia. Tetapi beda dengan para nabi. Para nabi, para rasul, di antara Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, beliau berpesan dan pesan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut. Apakah kalian memperhatikan, apakah engkau hadir ketika Yakub itu dalam keadaan sakaratul maut? Id qala li banihi, ketika Yakub mengatakan kepada anaknya, ma ta'buduna mim ba'di, apakah yang akan engkau sembah setelah aku meninggal dunia? Ya, apa yang akan kau sembah ketika aku meninggal dunia nanti? Jadi beda sama kita. Banyakan dari kita ini, bukan kita, orang di luar sana, di negeri Wakanda. Kebanyakan dari orang di luar sana, di negeri Wakanda itu, kalau mereka mau meninggal dunia, mereka mengatakan, nek bapakmu mati, kowe iki arep mangan opo? Kan seperti itu ya. Kowe arep mangan opo? Yang dipikir adalah urusan makan, urusan dunia. Tapi lihatlah para nabi, para rasul. Di antara Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, ketika akan meninggal dunia, kumpulin anaknya, menanyakan satu pertanyaan saja, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kau sembah setelah aku meninggal dunia? Maka mereka mengatakan, qalu na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu. Artinya apa?
Disinilah ketika anaknya mengatakan na'budu ilahaka, tidak mengatakan na'budullah, tapi mengatakan na'budu ilahaka, menyembah Tuhanmu. Di sini ada sebuah isyarat tentang besarnya peran orang tua untuk menanamkan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai ketauhidan pada diri anaknya. Na'budu ilahaka, menyembah Tuhanmu, Tuhan yang dengan itu engkau mengajarkan kami untuk menyembah Tuhan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahasia kenapa tidak dikatakan na'budullah, tapi na'budu ilahaka, menyembah Tuhanmu. Yang dengan itu orang tua punya peran untuk bertanggung jawab pada diri anaknya, bahwa orang tua itu meniru apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, bahwa orang tua itu adalah sosok yang digugu, sosok guru terbaik, guru yang pertama, guru yang utama pada diri anaknya. Subhanallah. Maka dari itulah kemudian ini termasuk nasihat yang dikatakan nasihat emas dalam dunia pendidikan anak, nasihat emas dalam ilmu parenting. Bagaimana kemudian orang tua itu punya peran, punya tugas berat dan besar untuk mendidik anaknya. Termasuk juga di dalam Al-Quran juga disebutkan nasihatnya orang yang bukan nabi dan bukan rasul, yaitu Luqman Al-Hakim. Ketika Luqman Al-Hakim mengatakan wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, dan di antara nasihatnya itu adalah la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Nah, ini poin yang ketiga. Jadi orang tua itu akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap amanah yang ada pada dirinya. Maka setiap kelakuan anak, orang tua pasti kena getahnya, karena orang tua itu bertanggung jawab. Termasuk kalau anak kita itu termasuk anak yang belum bisa terkena jeratan hukum, maka kelakuan anak kita, orang tua itu tetap kena. Maka di dalam Islam, misalnya apa hukumnya ada anak usia balita ngambil batu, kemudian batunya itu digosok-gosok di mobilnya orang. Apakah kemudian anak itu tidak punya kewajiban untuk mengganti kerusakan yang ada di mobil itu? Maka anak itu memang tidak punya kewajiban mengganti kerusakan yang ada di mobil itu, tetapi orang tuanya punya kewajiban untuk itu. Punya kewajiban dan bertanggung jawab atas kelakuan anaknya. Kemudian poin yang keempat, singkat saja, pelajaran yang bisa kita ambil adalah atas banyaknya kejadian yang ada di depan mata kita, kasus kelitih, penganiayaan remaja, termasuk yang lagi ramai kemarin anak pejabat menganiaya anak orang lain. Maka pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah bahwa orang tua itu punya kewajiban untuk memperhatikan harta yang halal-halal saja yang dibawa pulang ke rumahnya. Ya, kita ini harus memperhatikan yang kita kasih makan ke anak kita itu harta halal atau haram. Karena kalau anak kita diempaninya pakai harta haram, maka jangan salah jikalau anak kita juga tumbuh dan berkembang di atas kelakuan-kelakuan yang haram. Harta yang diambil dengan cara menzalimi orang lain. Harta yang diambil dengan cara tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang diambil dengan cara kita bekerja pada sektor-sektor yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini ada di antara kita yang masih kerja pada sektor-sektor riba, jangan pernah bangga dengan pekerjaan Anda. Karena pekerjaan Anda itu walaupun Anda mentereng kerjanya di tempat ber-AC, gajinya 2 digit, Anda nggak akan pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa yang Anda kasih makan ke anak Anda itu, Anda telah menanam keburukan pada diri anak Anda. Jangan pernah bangga kalau Anda bekerja pada sektor-sektor yang mendolimi orang lain. Jangan pernah bangga jika Anda bekerja pada sektor-sektor yang mengandung unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu orang tua wajib untuk memperhatikan dengan seksama dari mana dia ambil harta itu dan kemana dia akan belanjakan harta itu. Semua dari kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanggungjawaban yang paling berat adalah pertanggungjawaban dalam masalah harta. Itu paling berat. Karena dalam masalah harta pertanyaannya dua, yang lain cuma satu. Masalah harta pertanyaannya dua. Min aina tasabahu, dari mana dia ambil? Wa fima anfaqahu, dan kemana dia infakkan? Inputnya ditanya, outputnya ditanya. Maka kalau di kasus yang lagi ramai ini, netizen itu banyak yang nyumpah serapahin, ya wajar. Yang rakyat kecil diperes-peres, begitu ternyata dikumpulin di atas, oh subhanallah, jadi bancaan. Seperti itu. Maka dari itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua wajib memperhatikan yang halal dan yang haram. Karena Allah hanya menerima yang haram, yang halal saja. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima dari yang baik-baik saja, dari orang-orang yang bertakwa saja. Kemudian saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kelima, insyaallah yang terakhir. Ketika kita mensikapi peristiwa yang ada, yang dengan itu menunjukkan bahwa ketika anak polah maka bobo keprada, maka kita sebagai orang tua harus menjadi orang yang pertama kali berubah. Merubah diri kita jadi orang yang lebih baik. Ya. Pepatah Arab, ada orang Arab yang mengatakan, pepatah Arab mengatakan, kaifa yastaqimud dillu wal 'udu a'waju. Bagaimana mungkin sebuah bayangan itu akan lurus jika tongkatnya masih bengkok? Anak kita itu ibarat hanya sebuah bayangan. Bayangan bagi orang tuanya. Dan ketika kita melihat bayangan itu bengkok, berarti bendanya juga bengkok. Kaifa yastaqimu dillu wal 'udu a'waju. Gak mungkin kita bisa ngelempengin anak kita kalau kita gak lempeng dulu. Gak mungkin kita bisa benerin anak kita kalau kita gak bener duluan. Gak mungkin kita bisa mensolehkan anak kita kalau kita gak jadi orang yang soleh dulu. Gak mungkin kita bisa memperbaiki anak kita kalau kita gak pernah bisa memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Subhanallah. Maka dari itu harusnya dengan adanya anak, kita yang hari ini diberikan amanah anak oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di luar sana sudah menikah tahunan, bukan tahunan lagi, belasan tahun, bukan belasan tahun lagi, bahkan puluhan tahun belum diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kemarin kita dengar ada anggota DPR sampai melakukan proses bayi tabung 4 kali baru berhasil. Padahal bayi tabung itu gak murah. Bayi tabung itu puluhan juta. Saya pernah ngobrol, bahkan sekali proses itu bisa 80 juta. Nah kalau kali 4 berarti 240 juta hanya untuk mendapatkan seorang anak. Maka dari itulah kalau kita hari ini termasuk orang diberikan karunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya kehadiran anak itu menjadi motivasi bagi diri kita. Motivasi bahwa kita harus berubah jadi orang lebih baik. Karena anak kita tergantung diri kita.
motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena hadirnya anak dalam hidup kita itu pertanda dan isyarat yang sangat jelas dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa penerus kita, pengganti kita sudah ada. Kita sudah siap-siap untuk berpulang ke sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ketika kita punya anak, anak kita sudah makin gede, artinya pengganti kita di muka bumi ini sudah ada, yaitu anak kita. Kita itu tinggal angkat kaki, angkat koper kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita punya pilihan hidup di dunia ini cuma dua. Sebagaimana tadi saya berangkat dari rumah saya di Jalan Wonosari. Ke sini itu beloknya cuma dua. Belok kanan atau belok kiri. Maka kita juga sama. Saat kita mendidik anak kita, yang harus kita tanamkan dalam benak kita adalah ada dua jenis, dua sikap. Yang pertama, kita mau meninggalkan jejak kebaikan dalam hidup kita pada diri anak kita, atau kita mau meninggalkan jejak keburukan dalam hidup kita pada diri anak kita. Sebagai contoh, ketika suatu hari kita telah tiada, tahu-tahu di masjid ini terdengar suara adzan yang sangat merdu. Oh, adzannya Masya Allah bagus, itu suaranya siapa ya? Oh, itu suaranya si Fulan, anaknya Fulan. Maka orang-orang mengatakan, oh pantas dulu orang tuanya juga saleh, maka pantas anaknya juga baik dan saleh. Itu jejak kebaikan dalam hidup kita. Atau kita punya pilihan yang kedua, kita sudah nggak ada, tahu-tahu ada orang naik motor lewat kebut-kebutan di jalan. Kalau anak saya bilang gondes. Setiap ada orang naik motor RX King misalnya, ngebut di depan rumah kami, anak saya bilang, bah, ada gondes lewat. Gondes kenton deso. Maka ketika datang gondes lewat tadi, orang mengatakan, ini anak esopo wih. Di jalan kampung, kemudian pakai suara knalpot yang dibobok dan ngebut lagi, oh anak Fulan, oh ya pantes bapak begajulan biyen koyo ngono kuwi. Maka dalam hidup di dunia ini kita punya dua pilihan. Kita menjadikan anak kita sebagai amal jariah kita, atau kita menjadikan anak kita sebagai dosa jariah kita. Ya, anak kita bisa kita jadikan dosa jariah atau amal jariah. Amal jariah saat kita ajarkan anak kita untuk memperbanyak baca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Jadi poin yang kelima, pelajaran yang bisa kita ambil adalah jadilah orang tua yang bertanggung jawab, jadilah pribadi yang lebih baik lagi. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki kondisi anak kita. Sebagai penutup, dulu Said Ibnul Musayyib pernah mengatakan di depan anaknya, la azidanna fi salati min ajli. Aku menambahkan sholatku ini, aku memperbanyak ibadahku ini untukmu wahai anakku, demi engkau wahai anakku. Jadi dulu para ulama kita berusaha menjaga anaknya dengan cara dirinya menjaga ibadah-ibadahnya. Jadi kalau hari ini kita sudah jadi seorang bapak, kalau hari ini kita sudah menjadi seorang ibu, tugas kita adalah gimana caranya kita menjaga anak kita dengan cara kita menjaga ibadah-ibadah kita. Sudah punya anak kok sholatnya masih bolong-bolong. Sudah punya anak kok kemudian kebaikannya masih minimalis. Maka kita berusaha menjaga diri anak kita dengan cara kita jaga ibadah kita. Jaga sholat kita, jaga kebaikan-kebaikan kita. Hindari diri kita dari pintu-pintu keburukan. Niscaya dengan itu, ketika kita berupaya merubah diri kita jadi pribadi yang lebih baik lagi, semoga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga anak-anak kita.
Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak pola popo keprada. Ketika anak bertingkah laku, bikin tingkah, maka sungguh bapaknya juga akan kena getahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mendidik anak-anak kita. Kita meminta kepada Allah Tabaraka wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan kita di atas kesolihan dan kebaikan. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dikumpulkan kembali di dalam surga bersama dengan istri, anak-anak kita dan orang-orang yang kita cinta. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.